Ustadz Asad, kita melihat ya kondisi ini bahkan ada istilah nih Ustadz. Ya. Masyarakat miskin ekstrim. Oh, ada ekstrimnya itu ya. Ekstrimnya jadi kondisi yang sudah sangat miskin sekali Ustadz. Sangat miskin. Ini mungkin banyak yang bertanya-tanya ya atau merasa di dalam dirinya kok ini sepertinya dalam tanda kutip ya Allah membiarkan kondisi ini sementara masih banyak juga orang yang bahagia di atas penderitaan orang. Ini bagaimana kita menyikapinya dalam Islam? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Mas Tude. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah, bahagia itu tidak selamanya. Makanya manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya ya. Nabi SAW dalam sebuah hadis mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ya. Jadi kalau ibu dikasih nikmat sama Allah, manfaatin sebaik-baiknya bu. Dikasih amanah tadi, ketua RT yang mana? Manfaatkan sebaik-baiknya, harus adil sama warganya. Ya. Kenapa? Karena kalau kita manfaatkan itu dengan baik, maka Allah juga melihat itu bu. Allah itu maha melihat, maha mendengar. Niat kita yang tersembunyi itu Allah tahu. Apalagi jamaah juga mendapatkan nikmat itu. Manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita dikasih nikmat tapi kitanya kufur nikmat. Ya. La in syakartum la azidan nakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita dikasih amanah, kita bersyukur, kita kasih manfaat seluas-luasnya bagi orang, maka Allah akan memberikan lebih. Tapi kalau kita kufur nikmat, kita malah menekan orang, kita malah tidak bersyukur, hati-hati, azab Allah sangat pedih. Lalu bagaimana kalau kita bertanya, ya Allah, kenapa sih hidup saya kok susah terus gitu ya. Sedangkan banyak orang-orang di sana yang kita merasa mereka tidak adil, tapi kok kayaknya dikasih nikmat terus sama Allah. Ya mungkin bisa jadi bagi kita itu adalah ujian. Tapi bagi orang yang dikasih nikmat dan dia tidak bersyukur dan dia merasa terus mendapatkan nikmat itu, hati-hati. Bisa jadi itu namanya istidraj. Apa itu istidraj? Yaitu Allah biarkan bu. Ya kita senang, terus kita zolim, kita tertawa di atas penderitaan orang, dibiarin tuh, dikasih pur istilahnya ya. Tapi hati-hati, nanti kalau udah makin tinggi, jatuhnya sakit bu. Mana lebih sakit jatuh dari 1 meter sama 10 meter bu? 10 meter. Bukan sakit lagi bu mungkin. Check out bu. Ya, makanya jangan sampai seperti itu. Justru kalau Allah lagi kasih kita nikmat, wah itu manfaatin seluas-luasnya bu. Ya, karena Allah akan menolong kita selama kita menolong saudara kita. Dan Allah akan menghukum kita kalau kita tidak bisa berbuat adil. Jadi siapapun jamaah di rumah yang lagi dikasih amanah sama Allah, baik itu di kantor, di rumah ya, ataupun di lingkungan kerja, maka manfaatin sebaik-baiknya. Ya, dan kalau kita lagi dikasih ujian dan merasa kok hidup kita gini-gini aja, ya gitu-gitu aja, maka ketahuilah bahwa setiap ujian itu ada masa berlakunya, ada masa kadaluarsanya. Tidak mungkin kita hidup ini bahagia terus, nggak mungkin. Nggak mungkin juga kita hidup ini susah terus, itu juga nggak mungkin. Ada episode kebahagiaan, ada episode kesedihan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tapi Allah juga bilang setiap kesedihan, setiap kekecewaan itu Allah bersamai dengan kebahagiaan. Sehingga apapun yang kita dapatkan hari ini Mas Dude, kita harus bersyukur karena itu pasti ketetapan Allah yang terbaik bagi kita. Baik, tapi tadi bahaya istidraj itu ya Ustaz ya? Itu bahaya banget, kita merasa Allah sayang sama kita. Kayak dikasih semua Kita dikasih gitu ya? semua, kita makin sombong. Nah itu. Ada azab ya? Ada azab yang menanti. Jatuhnya lebih sakit? Sakit, kalau 10 meter sakit banget. Sakit banget. Bisa check out malah tadi ya? Check out. Baik, tepuk tangan buat Ustadz Muhammad Asad. Baik, Masya Allah. Jadi hati-hati buat kita nih yang merasa Allah kasih nikmat. Tapi kitanya gimana nih menjalankan ibadah dengan baik apa enggak? Jangan sampai kata Ustadz tadi istidraj, ya hati-hati. Baik, sekarang kita langsung bertanya kepada Ustadz Maulana. Ustadz Maulana, siap. Ustadz. Ya.
Kalau kita nih Ustadz ya, kita kepada orang yang kita merasa nih, ini orangnya zolim nih. Kita udah sindir, kita udah protes, kita udah kasih tahu, tapi tetap nggak ada perubahan nih Ustadz. Ini benar nggak masuk dalam kategori kolbun mayit Ustadz? Oh, hati yang mati. Hati yang mati, silakan Ustadz. Oke, siap. Izin Ustaz Asad dan Ustaz Sam. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Seneng nggak kalau ada yang ngingetin? Seneng nggak kalau ada yang sapa? Seneng nggak kalau ada yang nyampein? Seneng nggak kalau dikabarin sesuatu yang baik-baik? Seneng nggak kalau kita diberikan informasi tentang keburukan kita? Harusnya seneng. Harusnya seneng. Nih, kayaknya kita dikomentari, diberitahukan kekurangan kita, itu bagus. Supaya kita tidak terlena. Supaya kita tidak jumawa. Supaya kita tidak sombong. Makanya saya mau tanya satu kali lagi. Kalau ada kotoran di mata, seneng gak kalau ada yang ngingetin? Kalau tidak, malunya bukan main. Makanya penting untuk diingatkan. Dan kalau ada orang tidak mau mendengarkan penyampaian itu. Tadi Mas Duda bilang bagaikan hatinya sudah mati. Nggak mau dengar lagi. Nggak mau diberikan masukan. Hati-hati. Kita ini harus ada sifat empati. 1, 2, 3. Empati. Coba diulang. Empati. Sekali lagi. Jangan bermasa bodoh. Harus ada bentuk perhatian. Karena ketika kita tidak peduli sama sesama, itu bahaya. Contoh, kalau ada lurah diingetin. Bagus itu kalau diingetin. Supaya ke depannya jauh lebih baik. Supaya nanti kepala desanya dipilih lagi. Pemilihan berikutnya dipilih lagi ya. Karena kan diingetin. Iya baik, jadi kalau diingetin sebenarnya kita harusnya berterima kasih. Terima kasih. Justru kalau bahaya kalau kita mau dipuji-puji. Hati-hati jangan kau memuji saudaramu seakan-akan engkau memenggal lehernya. Karena kenapa kalau orang dipuji-puji tidak ada keinginan untuk jauh lebih bagus. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Ya. Baik, boleh tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Jangan hanya mau dipuji-puji. Kalau orang kritik kita terima dengan baik. Terima. Begitu Bu RT? Iya. Jangan Baik. salah. Apa Ustadz? Ada Bu RT tapi di sini ada Bu Lura. Oh ada Bu Lura. Lengkap nih perangkat desa di sini ya. Masya Allah. Baik, sekarang kita langsung masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, siapa yang mau bertanya? Yang mau bertanya siapa? Baik. Seperti di sini. Oh, ini Bu Lurah mau bertanya langsung. Baik, silakan Bu Lurah ke tengah. Ini mic-nya, langsung Ibu bertanya ke Ustadz Syam. Bulur. Silakan Ibu menghadap ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Wartiah Bejo dari Majelis Taklim Masjid Maesatu Rofikoh, Kedung Wulu, Desa Karangduren, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Kelurahan? Karangduren. Weh, Bu Lurah, siap. Pertanyaan saya Ustadz, G. apakah benar Kak dalam Islam kalau kita lagi bahagia tidak boleh diumbar-umbar karena ada menyakiti hati orang yang kurang beruntung? Apakah itu sebagai bentuk kebanggaan kita? Ustadz, mohon penjelasannya. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selingan sambutannya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mau sambutan ya Ustadz ya. Iya, Bu Lurah pernah bikin acara tasyakuran nggak? Alhamdulillah pernah. Itu nyakitin orang nggak? Semoga tidak. Semoga tidak. Nah, kita bikin acara tasyakuran kan kita lagi bahagia dengan nikmat yang kita dapat ya. Nggih. Kita nyakitin orang, kita tasyakuran berangkat haji, kira-kira yang nggak berangkat haji sakit hati nggak?
Ya tidak. Dijawab langsung oleh Ustaz Syam. Terima kasih Bu Lura. Sampai guru Ustaz Maulana Ustaz Asad, Mas Dude, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bolehkah seseorang berbahagia, berbangga atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya? Oh, justru boleh. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadith, atas nikmat Tuhanmu kepadamu maka sebut-sebutlah. Apa sebut-sebut di sini? Menyebut-nyebutnya guna mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai menyebut-nyebutnya justru menyakiti orang lain. Mana itu? Dalam surah Al-Baqarah disebutkan. Ba'da qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. Orang-orang yang menginfakkan, mengeluarkan hartanya. Misal nih, lagi bahagia, punya acara. Jadinya dia tasyakuran tuh. Ngundang orang-orang susah untuk makan. Orang-orang miskin, tetangga yang belum sempat merasakan kebahagiaan dia undang. Itu bagus, menunjukkan kebahagiaan dan mengajak orang berbahagia. Ikut berbahagia dengan apa yang kita rasakan. Cuman hati-hati dengan kalimatnya. La yutsbi'una ma anfaqu manna wala adha. Jangan mengikutkan sedekahmu dengan perkataan yang nyakitin orang. Coba-coba yang miskin sebelah sana makannya orang miskin, sebelah sana orang miskin. Yang yatim sebelah sini yatim. Janda-janda miskin sebelah sana nyakitin orang. Padahal niatnya syukuran. Jangan sampai ada sesuatu yang kita lakukan menyakiti hati orang lain. Walaupun tidak ada acara yang sempurna. Tidak ada satupun acara yang sempurna di atas muka bumi ini. Mesti ada kekurangan daripada acara. Tapi kita berusaha maksimal untuk tidak menyakiti perasaan orang lain. Imam Malik ketika bertemu dengan orang lain, subhanallah, dia tanya dulu. Ini mau ketemu sama saya mau apa? Mau nanya agama atau nanya dunia? Kalau pembantunya mengatakan dia mau nanya agama, maka beliau pulang dulu, mandi, lalu pakai pakaian terbaiknya, termahalnya. Subhanallah. Kenapa? Ditanya kok begitu Imam? Karena saya mau membicarakan ayat-ayatnya Allah, hadis-hadisnya Nabi. Kalau untuk agama, tunjukkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh menunjukkan nikmat Allah. Menunjukkan nikmat tapi bukan dalam rangka merendahkan orang lain. Bukan merendahkan orang lain. Baik, terima kasih Ustaz Syam. Beri tepuk tangan buat Ustaz Syam. Boleh menunjukkan nikmat Allah tapi jangan sampai menyakiti orang lain. Ibu ya, baik, terima kasih banyak Ustaz Syam. Ya, sekarang kita masuk ke segmen curhat dong Ustaz. Iya, kami curhat. Baik, sekarang kita langsung akan membaca, ini ada curhatan dari komentar nih ya, dari media sosial. Boleh Ustadz Maulana dan Ustadz Muhammad Asad. Assalamualaikum Ustadz, minta tolong nama saya jangan disebut. Iya, betul sekali. Jujur, saya dahulu pernah menggelapkan dan bisa dikatakan korupsi uang kantor sampai perusahaan rugi besar. Tapi dari uang itu saya juga sedekah dan tiap bulan rutin ngasih anak yatim Ustadz. Sekarang saya sudah tobat, apakah uang-uang hasil korupsi yang dulu saya lakukan itu jadi pahala Ustadz setelah saya tobat sekarang? Nah ini pertanyaannya, korupsi tapi sedekah juga, berbuat baik ke anak yatim juga, gimana Ustadz Muhammad Asad? Silakan. Baik, jamaah, Allah itu maha baik, mencintai kebaikan dan tidak menerima sesuatu dari hasil yang tidak baik. Ya. Boleh nggak sedekah dari hasil korupsi Bu? Boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Nah, jawabannya di Al-Baqarah ayat 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibat. Ya, jadi hai orang-orang yang beriman, infakkanlah hartamu dari hasil yang baik. Jadi kalau korupsi itu baik nggak? Enggak. Maka tidak boleh. Nah bagaimana yang dulu udah diambil? Apakah jadi sedekah? Enggak. Dia harus mengembalikan. Kalau case di sini kan di kantor. Ya maka harus cari siapa bosnya nih. Atau siapa teman sekantornya, mejanya yang mungkin diambil uangnya, harus dikembalikan. Minimal sudah usaha. Kalau udah cari sampai semuanya pengumuman orang yang gak ketemu, ya kita pasrahkan kepada Allah. Niatnya yang penting kita sudah ingin mengembalikan dan kita balikan mungkin ke anak-anak yatim. Mungkin seperti itu Mas. Jadi tidak boleh bersedekah dari sumber yang tidak halal. Tidak boleh. Kalau sudah terlanjur kembalikan. Kembalikan. Baik. Boleh tambahannya Ustadz Maulana? Sedikit aja tambahannya, saya mau sampaikan.
Yang pernah ambil gorengan 3 bayarnya 2. Ini banyak yang lagi. senyum-senyum. Sekali lagi. Iya. Yang pernah ambil gorengan 3 bayarnya 2. Maka cari penjual gorengan itu. Kembalikan. Dan 1 gorengan itu. Orang yang pernah korupsi, kalau tobat, kembalikan harta yang pernah dikorupsikan kepada yang punya hak. Siapa itu? Perusahaannya. Kembalikan. Bangkrut perusahaan itu gara-gara dia. Maka dia datang minta maaf. Tapi bukan hanya sekedar maaf. Kembalikan uang-uang yang pernah dikorupsi itu. Kembalikan. Kan saya sudah sedekahin. Tidak ada urusan. Itu alasan itu. Betul tidak? Dia beralasan saya kan suka bersedekah. Pakai uang korupsi. Nggak ada urusan. Makanya kalau mau bersedekah, kelebihan dari harta kita. Coba, sedekah aja, zakat aja, kelebihan daripada harta. Ini sedekahnya pakai harta orang. Halo. Aduh, cuma nggak enak nyontoinnya. Kenapa Ustaz? Gak mau. Gimana Ustaz? Gak mau. Boleh sedikit kali Ustaz. Sedikit aja, Sedikit ya. aja boleh Ustaz. Mau nggak? Gak mau. Oh iya iya. Nyumbang sesuatu yang jelek kan tak bagus. Betul. Harus memberikan yang baik. Amin. Amin. Sedekah itu yang terbaik, sasarannya tepat. Harus seperti itu. Masya Allah baik. Sedekah yang baik, sasaran tepat dari sumber yang paling baik dan halal. Iya. Insya Allah. Makanya yang pernah ambil gorengan 3 Bayar 2, kembalikan. Baik, Masya Allah terima kasih guru-guru kita Ustadz Maulana, Ustadz Asad dan juga Ustadz Syam. Semoga hari ini kita dapat ilmu yang baru ya Ibu ya. Amin ya Rabbal Alamin dan kalau jadi pemimpin yang amanah. Masya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah jamaah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah. Ya Habiballah. Ya Rasul. Awan, oke Ibu boleh ganti kerudung.